Di musim hujan seperti sekarang ini, lingkungan menjadi semakin lembab. Genangan air ada di mana-mana, di jalan, di selokan, dan di tempat sampah. Tahukah kamu bahwa di tempat-tempat seperti itu, nyamuk suka sekali berkembang biak? Namun, dari semua jenis nyamuk yang ada satu nyamuk yang sangat merepotkan, yaitu Aedes aegypti. Kenapa? Karena nyamuk ini seringkali menyebarkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah, chikungunya, dan yang terakhir adalah penyakit yang sering diperbincangkan di dunia kesehatan, yaitu Zika. Seperti apa sih wujud nyamuk ini? Yuk, kita simak lebih lanjut. Nyamuk Aedes aegypti merupakan spesies nyamuk utama yang berperan dalam penyebaran berbagai virus seperti virus Zika, virus dengue, dan virus chikungunya. Kemampuan berkembang biak yang sangat cepat serta memiliki perilaku yang khas menjadikan alasan nyamuk ini sangat sulit untuk dikendalikan. Selain itu, lebih dari 50% populasi manusia di dunia saat ini tinggal di tempat nyamuk ini berada. Walaupun sulit, kontrol terhadap nyamuk Aedes aegypti sangatlah penting untuk mencegah penyebaran berbagai virus di atas sebagai lini pertahanan terbaik. Beberapa tahun belakangan ini, dunia sempat digemparkan oleh peningkatan kasus mikrosefali yang dikaitkan dengan penyebaran virus Zika di Brazil. Kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti pada ibu hamil, sehingga menyebabkan cacat lahir pada bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang terinfeksi. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri berupa ukuran tubuh yang kecil dengan warna hitam kecoklatan. Nyamuk spesies ini tampak mencolok dengan adanya sisik garis-garis putih perak pada kakinya. Yang menjadi ciri khas dari nyamuk ini adalah adanya dua garis melengkung di bagian kiri dan kanan pada punggungnya. Pada nyamuk jantan, terdapat rambut-rambut tebal pada antenanya. Nyamuk Aedes aegypti bertelur saat terdapat genangan air hujan atau pada air yang disimpan seperti air yang terdapat pada gelas plastik tak terpakai, vas bunga, tempat minum hewan peliharaan, bahkan di tempat yang banyak mikrobakteri sekalipun seperti septic tank. Uniknya, telur-telur nyamuk ini tetap bisa bertahan di lingkungan kering dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Sekali tergenang air, telur-telur tersebut akan segera menetas. Di lingkungan dingin, nyamuk akan tetap berada pada fase larva selama berbulan-bulan, selama jumlah air mencukupi. Larva nyamuk ini juga bisa menyebar dari satu negara ke negara lain melalui perdagangan dan travel internasional. Sebenarnya, baik nyamuk jantan maupun nyamuk betina menyukai makanan yang manis seperti buah dan nektar. Tetapi, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia dan hewan karena ia membutuhkan protein dalam darah untuk perkembangan telur-telurnya. Seringkali nyamuk ini menggigit manusia di saat subuh, sore, dan malam hari. Untuk memenuhi kebutuhan protein dan darah, nyamuk ini lebih suka menggigit manusia dalam jumlah sedikit, namun melakukannya pada banyak orang. Itulah sebabnya gigitan seekor nyamuk dapat menyebabkan sejumlah orang terinfeksi oleh virus yang sama. Nyamuk ini seringkali bersembunyi di kloset dan di bawah tempat tidur. Setelah mendapatkan protein darah yang cukup, nyamuk Aedes aegypti akan mulai untuk bertelur. Nyamuk betina menyukai tempat yang gelap, bersih, dan tenang untuk bertelur. Sekali bertelur, nyamuk ini dapat menghasilkan 100 hingga 200 telur tergantung jumlah darah yang diperoleh. Berbeda dari jenis nyamuk lainnya, Aedes aegypti mampu bertelur hingga 5 kali sepanjang hidupnya. Selain itu, nyamuk ini memiliki perilaku yang khas, yaitu bertelur di berbagai tempat yang berbeda-beda sebagai upaya untuk meningkatkan kesintasan hidupnya. Hal-hal itulah yang menyebabkan populasi Aedes aegypti sangat sulit untuk dikendalikan. Mereka juga membawa penyakit
dan menyebarkannya ke cakupan yang lebih luas. Untuk mencegah penyebaran virus-virus berbahaya seperti virus Zika, dengue, dan chikungunya, perlu dilakukan kontrol terhadap nyamuk. Namun, kontrol terhadap nyamuk ini tidak mudah, mahal, dan dapat menimbulkan resistensi terhadap insektisida. Berbagai cara dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan fogging untuk membunuh nyamuk dewasa. Tindakan fogging ini dapat dilakukan di saat pagi dan sore hari ketika aktivitas nyamuk sedang pada puncaknya. World Health Organization atau WHO menyarankan untuk mengeliminasi tempat yang menjadi sarang bertelur nyamuk sebagai cara yang paling tepat dan efektif untuk dilakukan. Untuk perlindungan diri dari gigitan nyamuk, dapat menggunakan lotion anti nyamuk yang aman, serta penggunaan kelampu dan penggunaan pakaian dengan warna cerah. Untuk mencegah perkembangan larva nyamuk, dapat menaburkan serbuk abate di bak kamar mandi dan tempat penampungan air selain air minum. Selain itu, dapat dilakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Untuk mencegah penyebaran virus-virus berbahaya seperti virus Zika, dengue, dan chikungunya, perlu dilakukan kontrol terhadap nyamuk. Namun, kontrol terhadap nyamuk setelah mendapatkan protein darah yang cukup, nyamuk Aedes aegypti akan mulai untuk bertelur. Nyamuk betina menyukai tempat yang gelap, bersih, dan tenang untuk bertelur. Sekali bertelur, nyamuk ini dapat menghasilkan 100 hingga 200 telur. Sebenarnya, baik nyamuk jantan maupun nyamuk betina menyukai makanan yang manis seperti buah dan nektar. Tetapi hanya nyamuk betina yang menggigit manusia dan hewan karena ia membutuhkan protein dalam darah untuk perkembangan telur-telurnya. Seringkali nyamuk ini menggigit manusia di saat subuh, sore, dan malam hari.